Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih menjadi misteri semeton ya. Masih menjadi filmik ya. Tentang siapa sih sebenarnya yang menyebarkan video rekaman percakapan antara Densu dan Bang Farhat kemarin ya. Sampai sekarang nih masih. Tapi yang paling mengherankan semeton ya, pelaporan yang dilakukan oleh Densu dan Densu dan Farhat Abbas begitu di sana. Mengherankan juga siapa yang dilaporkan di situ. Tapi menarik juga semeton ya. Kita akan mendengarkan sebenarnya salah satu ahli ya digital forensik kalau tidak salah ya, akan memberikan clue sebenarnya siapa yang berpotensi di situ menyebarkan rekaman itu. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya. Ini dari salah satu kanal YouTube ya, cumi-cumi gitu ya, yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin habis tahun baru. Ya. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhat, dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan, jadi beliau mempertanyakan laporan itu. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja, karena kamu kan juga dirugikan di situ. Ya. Oleh karena itu Mas Farhat sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara ini. Nah gitu semeton ya. Kalau memang begitu bahasanya dari Bang Densu ya, berarti ada orang lain di luar mereka berdua begitu yang menyebarkan rekaman itu begitu. Entah siapa semeton ya. Tapi siapa gitu ya, yang kalau kita lihat ya di situ mereka berdua. Tapi ini keterangan dari salah satu pakar digital forensik semeton ya. Ini dia. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pertama adalah aspeknya ada yang berkomunikasi. Ya. Kemudian yang kedua yang berkomunikasi itu ada media yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah ada pihak yang menyimpan. Ya. Jadi menyimpan berbagai hal. Jadi memang direkam tadi ada yang untuk live, misalnya ada yang direkam untuk disimpan. Ya, ini bukan bahasa hukum, ini bukan bahasa teknis agar ini masyarakat jadi mengerti. Yang ketiga kemudian kalau ada yang penyimpanan, ada yang menyebarkan. Selain ada yang menyebarkan, ada yang meneruskan. Ya, antara yang menyebarkan dengan yang meneruskan ada yang mengubah. Oke, nah itu ada tahapannya lagi. Sekali lagi, ada yang komunikasi, ada yang melakukan perekaman, ada yang melakukan penyimpanan, ada yang melakukan penyebaran, dan ada yang melakukan perubahan. Nah, tetapi kalau di sini sekarang perekamannya bukan lewat tapping di antara komunikasi mereka berdua. Ini perekamannya ini bukan ngintip. Ya. Modelnya gitu ya, bukan ngintip, tetapi ada pihak yang merekam. Pihak yang merekam di siapa? Di antara kedua di sini pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhat Abbasnya. Udah saya bilang langsung gitu. Tapi belum tentu Farhat Abbasnya melakukan ya. Tapi saya bilang bahwa suara yang lebih jelas ada Farhat Abbasnya. Jadi suara yang seperti Denny Sumargonya itu terekam, dan kemudian ini sekarang ada suara yang Farhat Abbasnya yang jelas. Ini yang melakukan perekaman pihaknya di area di sini. Ya, masalah nanti si Farhatnya yang mengaku atau tidak, ataupun pihaknya ada orang lain yang melakukan penyimpanan, dia naruh di mana atau tidak, itu nanti tinggal gampang, mudah sekali diusut. Sekarang apakah komunikasi tersebut benar atau tidak, kemudian ada kata-kata yang dianulir atau tidak? Sejauh ini dari pertikaian di antara mereka berdua tidak ada sama sekali yang mengatakan misalnya, oh saya tidak ngomong begitu, saya ngomongnya begini, atau ini bukan suara saya, dan lain sebagainya. Berarti hal itu adanya suatu tindakan orang yang melakukan perekayasaan. Nah di sini kan nggak ada perekayasaan ya, jadi di sini semuanya suaranya udah benar, berarti memang komunikasi itu benar, diakui kedua pihak. Buktinya ada yang saling penuntutan, clear, nggak ada rekayasa di sini. Tinggal sekarang
ada yang melakukan penyebaran. Nah, sebelum menuntut kepada yang melakukan penyebaran, harus sekarang dicari dulu siapa yang melakukan penyimpanan. Nah. Karena tidak ada mungkin data bisa disebar tanpa ada yang menyimpan. Ya. Nah, penyimpanan ini ada dari yang saya bilang di areanya pihaknya yang Farhad. Nah, kalau ada yang di pihaknya yang Farhad, berarti di sini kalau umpamanya Farhad dia mengaku bukan dia, menurut dia bukan dia melakukan perekaman, tinggal dilihat waktu dia melakukan komunikasi ini ada orang lain atau tidak. Ya. Nah, kalau ada orang lain di sebelahnya, nah berarti orang lain tersebut yang terlibat, dia melakukan penyimpanan. Betul. Oke, ya. Tetapi kalau ini suara itu adalah dilakukan perekamannya oleh pihak lain di tempat yang lain, suaranya nggak sejelas yang sekarang. Ya. Saya kalau umpamanya suara Ya, yang sifatnya adalah direkam dari media lain, yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti Betul. itu. Kan ini analisa saya. Ya, jadi saya tinggal nggak bilang kemudian wow berarti ini adalah si Farhad yang melakukan. Ini nanti suatu analisa digital yang melakukan pengujian atas konten audio yang ada. Nah itu semeton ya, karena santer berembus kemarin ya bahwa yang menyebarkan video itu adalah kembali lagi adalah Teknopi ya. Bagaimana ceritanya sekarang dan bagaimana proses kejadiannya sehingga itu bisa nyampe ke Teknopi, kan logikanya begitu ya. Kalau kita dengar tadi pernyataan dari Bapak Abimanyu ya, yang di situ yang berpotensi besar menyebarkan itu adalah dari pihaknya Bang Farhad katanya ya. Terus bagaimana ceritanya sekarang yang dituduh menyebarkan adalah Teknopi begitu ya. Kemungkinan terjadi adalah dari Farhad kemarin menginformasikan ke Densu. Densu mungkin ada pernyataan Bang Densu juga yang perekaman itu sudah diserahkan ke Teknopi begitu ya. Tapi apakah kualitas suara, kembali lagi kualitas suara setelah di-share ke sana kemari itu sejernih yang kita dengarkan kemarin ya. Dan menarik semeton ya, ada pernyataan juga dari salah satu kuasa hukum tentang polemik yang terjadi antara saling rekam dan saling share ini ya. Ini dia. Tentu ini kan satu hal yang saya rasa boleh dikatakan perlu diuji dulu kebenaran daripada proses pemindahannya kan seperti apa. Yeah. Pertama itu, yang kedua adalah adanya satu ego ataupun kepentingan-kepentingan daripada masing-masing PH ya. Kalau dilihat di sini rekaman tersebut kan beredar di media sosial. Dan tentunya di sini juga kalau ada unsur-unsur yang sifatnya adalah ada konspirasi, ada kepentingan. Nah, ini kan perlu dilihat juga terhadap laporannya. Apakah ini masuk atau tidak, ya kan? Unsur-unsurnya terhadap laporannya itu kan itu. Apa kepentingannya Densu dan Farhad ini melakukan satu komunikasi yang sifatnya adalah harusnya ini kan sama-sama Farhad ini kan kuasa hukum dari Agus. Sedangkan Densu ini orang yang kalau kita lihat di sini adalah bagaimana masalah ini cepat selesai, maunya kan seperti itu. Nah, berdua ini memberikan satu komunikasi dan akhirnya dipublish. Nah, kalau memang di situ ada unsur-unsur yang sifatnya adalah merugikan ya, tentunya ini masuk unsurnya kan seperti itu. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Iya. Nah, kalau kita lihat memang tidak ada unsur ya kekerasan, unsur apalah segala macam. Tapi kan ada sesuatu kenyataan yang pahit mungkin ya yang kita dengar di situ, bahwa selama ini memang kalau menurut saya pribadi semeton ya, yang dirugikan ini sebenarnya bukan Teknopi, tapi ini adalah Bang Densu dirugikan. Karena apa yang menjadi percakapan itu kemarin kita tahu sendiri, Bang Densu ini kan mendukung gitu ya perdamaian ya, kita lihat sebagai pendukung Nopi lah ya, bukan pendukung satu tim sama Nopi lah ya. Dan bagaimana sih perasaan Densu begitu ya ketika memang video itu disebarkan, dan spekulasi yang terjadi netizen itu beragam ya.
Tapi sayangnya semeton ya, kalaupun ini tidak ada unsur pidana dan segala macam, ya kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya orang-orang ini terhadap Teknopi begitu kan. Yang kita lihat sebagai satu tim, orang yang mendukung dan sebagainya, itu ternyata di luar atau di belakang dari Teknopi kenyataannya seperti ini begitu ya. Semakin menarik semeton ya, kita akan lanjutin. Kalau di dalam teori Undang-Undang ITE pasal 27 ya. Jadi itu kan dilihat bahwa siapa yang merekam ya, terus dia mendistribusikan ya, terus memberikan satu publikasi kepada masyarakat, tentunya ini juga ada ancaman hukumannya ya, Undang-Undang ITE ya. Apalagi dikonsumsi banyak orang yang sudah dilihat, terus dijadikan satu dan berdampak ya, tentunya ada berdampak. Nah itu lebih kuat lagi unsur-unsurnya yang masuk dari tindak pidana ini kan gitu. Nah ini kan harus dilihat muatannya ya, muatan ini mengandung apa. Kalau ini fakta tentunya ya tidak berdampak ya. Tapi kalau ini fitnah atau memberikan satu konspirasi, bahkan juga membentuk suatu opini yang negatif, yang membuat suatu keresahan, membuat suatu yang menambah keruh masalah. Nah kan ini kan juga penting sekali nih kan, buat media sosial kan seperti itu. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper ya, menghias ya. Tapi faktanya hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Yes. Karena sifatnya privacy sendiri kalau dilihat ini adalah membuka suatu tabir. Jadi ada sesuatu hal yang sifatnya adalah membuka suatu perkara yang sesungguhnya ya kan. Tentunya ini baik sekali buat bisa menjadikan satu pencerahan ya. Kan gitu. Sekarang kalau kita lihat dari yang terjadi sekarang ini, donasi itu pindah dari rekening yayasannya Novi, terus pindah bisa ke NTT ya, sumbangan buat korban NTT. Tentunya ini kan ada satu hal yang perlu kita uji nih. Bagaimana pemindahannya, kan seperti itu. Sedangkan posisi ini masih dalam proses status quo. Status quo itu artinya saling melapor, saling menggugat, dan belum ada kepastian hukum. Nah itu semeton ya. Dan ini menjadi tolak ukur mungkin ya, bagaimana sih sebenarnya kita harus berada di posisi mana begitu ya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini akan terus menjadi polemik baru lah ya, untuk kasus ini tidak menemukan mungkin titik temunya begitu, tidak menemukan akhir, tidak menemukan ujung begitu. Ada saja ya yang menjadi kesalahpahaman mungkin di sana gitu kan, hal-hal baru yang membuat kita semakin ya lama kelamaan ya jenuh juga dengan kondisi yang sekarang. Tapi kita berharap semeton ya kedepannya adalah ya titik temu akhir dari cerita donasi ini yang begitu panjang begitu ya, kita lihat. Dan menarik semeton ya, ini dia pernyataan sebenarnya dari Teknopi menanggapi video kemarin ya, rekaman kemarin yang terjadi antara Densu dan Farhad Abbas. Ini dia. Kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat. Loh, saya nggak pernah tahu gitu loh, bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau misalnya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina. Betul. Seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu. Semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja. Nah itu semeton ya. Tapi yang paling menyakitkan
perhatikan ada salah satu pernyataan dari salah satu kuasa hukum yang menurut saya ya arahnya kemana itu sudah jelas bahwa ke pihak yang menguntungkan katanya ya. Lah siapa di sini dianggap sebagai pihak yang diuntungkan dalam penyebaran video tadi ya. Ini dia pernyataannya. Kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan. Intinya rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Intinya itu aja sih. Gue cuma mau sampaikan kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan ini. Gitu. Itu jadi pertanyaan Semeton. Siapa sih sebenarnya pihak yang diuntungkan di sini yang menyebarkan video itu? Banyak spekulasi di sana yang mengarah ke Tenopi. Akhirnya tadi Tenopi mengklarifikasi itu begitu. Yang seharusnya sih yang dirugikan dalam penyebaran itu ya kembali lagi adalah Tenopi. Tapi yang terjadi yang dituduh untuk menguntungkan dalam itu ya Tenopi begitu ya, serba salah jadinya. Tapi ini dia pernyataan dari kuasa hukum Tenopi menanggapi video penyebaran itu Semeton ya. Ini dia. Tapi pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang menggiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari Tenopi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Tenopi lah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda gitu. Berat banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari turunnya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun kok saya selalu ditarik-tarik ya, ini kan sudah selesai harusnya gitu, ada lagi dikaitkan ke kanan ke kiri, kenapa harus saya gitu, kenapa nggak yang lainnya aja, kenapa nggak biarkan hidup saya damai, nanti giliran saya klarifikasi dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Ada juga sih kemarin KM Waroka ya yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa, itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Jadi ada kaget kan yang menyebarkan? Kaget, saya tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Itu orang pada adalah ya. Nah begitu Semeton ya, adalah ya. Jadi kita akan tahulah ke depannya siapa. Tapi udahlah ya, terlepas ini sudah kemana-mana begitu ya. Ini fokus ke donasi, tapi ini sudah nyerepet kemana-mana. Ini udah offside sebenarnya ya. Yang kita harapkan penyelesaian kasus donasi itu sudah selesai. Tapi ada lagi ya, ini sekarang terkait penyebaran, ada juga kemarin terkait dengan penyebaran, penuduhan penyebaran pribadi apa segala macam, itu sudah melenceng kemana-mana. Tapi mudah-mudahan akhir dari semua ini kita akan tahu juga Semeton ya. Dan selalu saya berpesan juga di akhir video Semeton ya, untuk kita para netizen ya, untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita ya. Jadi segitu video Semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.